Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai pembawa acara membawakan acara yang akan kita lalui bersama dalam kegiatan workshop evaluasi penerapan modul ajar dari Teaching Factory SMK Muhammadiyah Semin. Namun sebelum acara kita mulai, alangkah lebih baiknya saya menyapa terlebih dahulu, mengucapkan selamat datang. Yang saya hormati untuk yang pertama yaitu adalah Bapak MS Agung Santoso MPD selaku pengawas dari Balai Dikmen Gunung Kidul, kemudian Ibu Dr. Anda Nur Faida Wijayanti MPD selaku pengawas dari Balai Dikmen Kabupaten Sleman, dan juga Bapak Sigit Rahmadiantoro SPD MPD sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Prambanan, dan juga Bapak Ibu Guru Tim Teaching Factory SMK Muhammadiyah Prambanan, dan tak lupa dunia usaha dunia industri mitra SMK Muhammadiyah Semin yang sekaligus keluarga SMK Muhammadiyah Semin, yaitu dari Andis Video Shooting, yaitu Bapak Januarius Andi Purba SSN SE SPT, dan juga Ibu Ana Indrati bersama dengan tim. Untuk masuk ke acara yang ketiga yaitu adalah sambutan. Untuk sambutan yang pertama yaitu adalah sambutan dari Kepala SMK Muhammadiyah Semin. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Muhammad Marzuki SPDI MPD. Pertama Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya di sekolah kami, inilah gedung kami. Untuk Pak Agung sudah sering ya Pak, beliau orang tua kami di sini. Kemudian untuk Bapak Ibu dari Prambanan, mungkin yang kedua gitu. Yang kedua kalinya, mudah-mudahan bukan yang terakhir gitu. Nanti ada lagi, kita siap lagi. Pak Sigit nanti kalau mungkin yang otomotif atau apa gitu. Tapi ya tidak hanya itu yang namanya silaturahim, insya Allah dalam model apapun, insya Allah nanti kita juga saling menjadi keluarga besar di bawah naungan pimpinan wilayah Muhammadiyah, baik Prambanan maupun Semin. Bapak Ibu yang kami hormati, yang kedua, mudah-mudahan pertemuan ini juga membawa keberkahan untuk kita semuanya, baik Bapak Ibu pengawas yang ada di sini maupun keluarga besar SMK Muhammadiyah Semin dan Prambanan, serta Andi. Karena Andis itu sudah jadi keluarga besar Pak, sudah jadi satu keluarga dengan SMK Muhammadiyah Semin dari 2009 sampai dengan 2024. Mudah-mudahan langgeng terus ya, istiqomah. Sambutan yang kedua yaitu adalah sambutan dari pengawas Balai Dikmen Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak MS Agung Santoso MPD. Ya, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa silaturahim terkait dengan kegiatan TEPA Pengimbasan, khususnya untuk hari ini evaluasi evaluasi penerapan modul ajar ya. Ini semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan kebaikan terkait dengan pembelajaran TEPA. Jadi SMK memang dengan TEPA menjadi relevan ya, karena pembelajaran di SMK akan bisa membekali kompetensi anak-anak kita dengan model pembelajaran TEPA. Dan terima kasih dari Budi bisa membersamai di kegiatan Teaching Factory yang merupakan kegiatan dari direktorat yang ini banyak sekali yang kita dampingi. Kemarin kami juga mendampingi dari SMK Muhammadiyah Karamojo bersama SMK Muhammadiyah Kutowinangun Kebumen. Nah, itu juga sebelumnya mana bisa juga lupa karena banyak sekali ya, karena pengawas di Gunung itu tinggal 2 ya. Jadi pengawalnya hampir habis ya. Sama juga gitu jawabannya. Iya. Ya, jadi harus mendampingi beberapa sekolah yang semua kegiatannya juga harus berjalan lancar, dan alhamdulillah di Senin ini kegiatan ini semoga berjalan lancar untuk menguatkan dari sisi kualitas pembelajaran, khususnya dievaluasi modul ajar untuk Teaching Factory ya. Ya, jadi terima kasih sekali kegiatan hari ini, semoga berjalan lancar dan mendapatkan hasil. Kemudian dari Budi juga semoga bisa membersamai kita semuanya
Dan terima kasih ini dari SMK Prambanan bisa bersama-sama nanti apa yang bisa diimbaskan di SMK Muhammad Yasmin ini ya mungkin juga ada berbagi, bisa sharing ya apa yang bisa didapatkan dari Prambanan dan ada juga yang bisa didapatkan dari Muhammad Yasmin ini. Itu yang bisa kami sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan ini. Saya akhiri dengan pantun singkat, biasanya ada pantun ya. Cuci tangan pakai sabun sampai bersih. Cukup sekian, matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Acara kami lanjutkan, yaitu adalah sambutan yang ketiga, yaitu adalah dari pengawas Balai Dikmen Kabupaten Sleman, yaitu Ibu Dr. Anda Nurfaida Wijayanti MPD. Untuk itu kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan waktu kepada kami. Teva, itu adalah harapan semua SMK untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang membekali peserta didiknya untuk bisa siap kerja, ya baik bekerja mandiri maupun bekerja di perusahaan-perusahaan, sehingga pembelajaran berbasis industri ini menjadi salah satu pembeda dengan SMK Sastra maupun SMA. Alhamdulillah SMK Muhammadiyah Prambanan di bawah kepemimpinan Pak Sigit ini progres kegiatannya luar biasa dan bisa memberikan pembebasan atau membuat jejaring dengan SMK Muhammadiyah Semen. Insya Allah ini bagian dari tolabul ilmi yang pahalanya ada di dunia maupun nanti kita unduh bersama-sama di akhirat dan ngerembakaake ya amal usaha Muhammad. Ya, itu harapan kita semuanya. Terima kasih, waktu kami kembalikan kepada pembawa acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, sambutan yang keempat, yaitu adalah sambutan dari Kepala SMK Muhammadiyah Prambanan. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Sigit Rohmadiantoro, SPD MPD. Terima kasih dari SMK Muhammadiyah Semen sudah memberikan sambutan yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti dari SMK Semen nanti kita presentasi langsung Pak Mas ini ke dari industri ya, Bu Ana atau Pak Andi ya, mohon bisa memberikan presentasi yang luar biasa, insya Allah nanti tentang evaluasi penerapan modul ajar. Ini berpilih mengatakan tidak bisa kami perpanjang. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, masuki acara yang keempat, yaitu adalah penyampaian materi oleh dunia usaha dunia industri mitra SMK Muhammadiyah Semen, yaitu adalah Andis Video Shooting. Untuk itu kami persilahkan kepada Ibu Anna Indradi untuk menyampaikan. Hari ini kami akan mempresentasikan untuk modul ajar, penerapan modul ajar di SMK Muhammadiyah Semen. Nah, tahun 2013 Pak Andi membuat buku, ini buku syuting yang benar, ini buku videografi. Nah, ini ada 13 bab yang ada di sini. Pada 2013 kita mengadakan workshop dengan guru-guru SMK Multimedia SDIY untuk kolaborasi, kemudian saling-saling belajar tentang video, kemudian sharing menceritakan kesulitannya memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, ini kami sampaikan buku ini, kemudian ada masukan dari guru kenapa tidak dibuat video tutorialnya begitu. Nah, coba selanjutnya next terus saja. Nah, ini adalah penerapan buku syuting yang benar yang kami sampaikan tadi. Di sini anak-anak kami berikan materi. Di sini ada bab 1, bab 3, dan bab 4. Nah, di sini setelah praktek 3 bab, kemudian ada praktek sederhana.
jadi membuat naskah pendek. Jadi proses tahapnya kita akan membimbing siswa untuk awal mulanya membuat naskah pendek, misalnya membuat indomie rebus atau video membuat telur mata sapi. Nah, di sini hanya video sederhana, tapi di sini kita akan membentuk konsep, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya roll up. Nah, di sini ada setelah kita dari bab 2 teknik penggunaan kamera. Di sini nanti praktek kamera dengan SOP dan di monitor TV menerapkan bab 1, 3, dan 4. Jadi nanti kita akan terapkan SOP penggunaan kameranya supaya tidak cepat rusak dan anak-anak bisa mengetahui langkah-langkahnya yang sesuai SOP. Lanjut, ya, terus, ya. Kemudian 2 bab kemudian nanti di sini setelah bab framing, praktek kamera dengan wide angle shot dan relative shot, ya. Di sini nanti kita akan menerapkan pembelajaran dengan menggunakan kamera master dan close up begitu. Selanjutnya di sini kami akan memberikan materi tentang tata cahaya di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Jadi anak-anak belajar bagaimana setting lampu. Selanjutnya tata suara, ya. Tata suara ini nanti bagaimana menggunakan mic boom, mic internal kamera, kemudian clip on yang standar broadcast. Itu nanti perbedaan suaranya yang kemarin sudah kami terapkan. Jadi pengambilan audionya 3 kali, ya. Jadi audio internal, audio menggunakan mic boom, dan audio menggunakan clip on. Nanti kita akan tunjukkan perbedaannya dengan monitor TV. Kemarin yang sudah kita lakukan dengan video reportase begitu. Ya. Nah, di sini sudah ada praktek syuting dengan SOP dilakukan di dalam ruangan menggunakan lampu syuting dan di luar ruangan menggunakan reflektor. Ya. Kemudian selanjutnya untuk sampai bab ke-13 praktek syuting sumbu percakapan, atau misalnya kita konsepnya film pendek, ya. Jadi nanti ada percakapan 2 aktor gitu supaya tidak melanggar garis imajiner gitu. Kita arahkan anak, kita tunjukkan apakah dengan arah yang sama dengan yang berbeda itu apakah imajinernya salah atau tidak. Jadi kita tunjukkan yang salah, kita tunjukkan yang benar. Nah, sampai di sini. Kemudian untuk bab 11 membuat naskah film pendek atau iklan layanan masyarakat, praktek syuting sesuai naskah yang dibuat. Nah, ini sudah sampai praktek. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang untuk kurikulum merdeka ini kami terapkan di kelas 10 itu sudah pembekalan soft skill dan hard skill. Jadi soft skill itu jadi dalam teori, nanti anak-anak juga belajar memahami teori. Kemudian hard skill juga belajar bagaimana memegang kamera sampai mengoperasikan. Ini salah satu video tutorial yang saya gunakan untuk mendukung pembelajaran siswa. Jadi kadang-kadang karena guru tidak berhalangan hadir atau ada keperluan, nanti anak-anak bisa browsing atau melihat video tutorial dari YouTube-nya Andis, kemudian baru dipraktekkan nanti setelah pertemuan selanjutnya. Silakan. Pengaturan white balance mutlak dilakukan pada saat videografer dipindah lokasi dengan sumber cahaya yang berbeda. Misalnya, dari cahaya matahari berpindah ke dalam ruangan menggunakan movie lamp. Manual white balance dilakukan saat kondisi pencahayaan stabil. Sedangkan auto white balance dilakukan bila terdapat 2 sumber cahaya yang berbeda. Misalnya pengambilan gambar sunset. Kamera akan menyesuaikan secara otomatis saat adanya perubahan cahaya. Nah, di sini akan saya tunjukkan video yang sudah kami lakukan di Senin untuk penerapan modul ajar yang kelas 10. Ya, silakan. Aira adalah seorang manusia. Betul?
Betul ya. Kita ibaratkan kalau kita belajar kamera video, ya, kamera ini adalah manusia. Ya, yang di depan sini apa? Tahu anak-anak? Lensa. Lensa kalau di manusia itu pengganti mata manusia. Berarti mata Aira itu adalah lensa kamera. Setelah penerapan praktek soft skill dan hard skill pada kelas 10, untuk kelas 11, dari kelas 10 itu nanti kita sudah mulai membuat klip-klip video pendek begitu ya. Nah, ini yang saya akan putarkan lagi kegiatan anak-anak di lapangan ya, jadi mereka syuting ya. Silakan Mas Chandra. Nah, ini Bapak Ibu yang kami targetkan ke anak-anak SMK. Jadi tidak menjadi operator, tapi menjadi seorang kreator. Gitu. Nah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan ataupun diskusi yang lain. Baiklah, Ibu Ana, terima kasih atas presentasinya. Sedikit membuka wawasan saya tentang pembelajaran yang benar di kelas. Kadang-kadang kalau saya mengajar itu tidak terlalu benar, tidak runtut gitu. Kalau ini cukup jelas, runtut, dan saya kira mudah dipahami oleh siswa. Tetapi saya ingin bertanya tentang pemilihan peralatan. Jadi ketika kita di lapangan itu kan banyak praktis itu beda-beda peralatan, pertama beda merek, ada pakai Canon, ada pakai Sony dan Nikon, mungkin untuk kamera DSLR ya, untuk video juga beberapa macam seperti itu. Nah, mungkin dari pihak Andi mungkin bisa menjelaskan, karena ketika di lapangan, ketika kita tanya Pak kok pilih kamera atau yang merek itu, ya saya senangnya saya sukanya yang ini gitu. Jadi kan kalau dari segi ilmiah itu kan ya kurang tepat ya. Jadi sebagai praktisi yang berpengalaman di dunia syuting itu kan kami mohon masukannya supaya ketika kami nanti membeli peralatan itu ya sesuai standar, kalau bisa ya harganya murah seperti itu, hasilnya bagus. Tadi Bu Bunga juga berkomentar itu hasilnya bagus ya Pak Indra gitu. Berarti kan membandingkan di SMA kita kurang bagus nih. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga masih di dalam pemilihan peralatan itu kadang-kala itu seorang videografer ketika dia itu menggunakan peralatan seperti itu kan, untuk peralatan kamera itu kan teknologinya dari ada mungkin tahun sekian teknologinya seperti sampai yang lebih lebih canggih lagi ya. Tapi kadang-kadang videografer, Pak kok tetap memakai kamera yang seperti itu Pak, enggak yang lebih canggih lagi. Ini Mas, kualitasnya yang ini walaupun lama itu kualitasnya lebih bagus daripada yang sudah modern. Maksudnya kualitas gambarnya. Nah itu apakah memang sang videografer itu tidak bisa menggunakan kamera atau memang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman atau bagaimana? Jadi kami mohon masukannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Indra pertanyaannya. Yang pertama memang kalau kami bukan di peralatannya, tapi orangnya gitu.
Jadi who is behind the camera? Jadi siapa yang berada di belakang kamera? Bukan kameranya, tapi orangnya. Jadi kita pakai kamera handycam atau pakai kamera HP pun kalau orangnya bisa, itu pasti gambarnya bagus. Yang kami syuting ini, yang anak-anak kegiatan itu, yang di luar itu kita pakai kamera DSLR, Indra. DSLR aja yang berapa? 60D ya, hanya 60D Pak. Zaman dulu itu ya, saya pakai 2011 itu masih bagus. Nah itu 2011 ya Pak Andi, 2019 itu kita pakai 60D waktu memang baru in video klip itu ya, itu pakai itu. Kemudian kalau saya tipsnya itu kita harus mengetahui kemampuan kamera dulu. Kameranya itu kalau handycam hanya bisa jarak dekat, ya, tidak bisa jarak jauh. Kalau jarak jauh pasti gambarnya pecah. Berarti kita hanya ngambil dengan jarak dekat, kemudian cahayanya cukup. Nah itu ya dengan kamera yang standar. Tapi kalau untuk kamera yang sudah seperti 4K itu kan bisa low light atau dengan cahaya seperti ini aja gambarnya sudah tetap bagus gitu ya. Nah kemudian penggunaan kamera kita tekankan ke manual. Jadi kalau auto itu kan yang terpikir adalah kameranya, tapi kalau manual itu yang terpikir adalah orangnya. Jadi lebih kita tekankan ke yang mengambil gambar gitu Pak Indra. Nah untuk referensi peralatan yang untuk standar SMK ya, karena kita memang sekarang sudah ke jurusan broadcast perfilman, jadi kan memang kamera video itu kan sangat penting gitu ya. Untuk SMK Muhammad Yasmin juga belum lama pengadaan peralatan yang 4K gitu ya, yang hampir kurang lebih 50 juta ya Pak ya. Itu dua, kemudian kita gunakan untuk pembuatan project juga ini sekarang ya. Nah itu memang kalau untuk standar SMK itu umur ekonomisnya lebih tinggi kalau dengan merek. Kalau Pak Andi memang mediknya Sony gitu ya, dengan gambar seindah warna aslinya ya gitu ya. Kalau merek lain itu ada nge-swap, kadang kurang cerah gambarnya. Itu memang kalau Pak Andi merekomendasikan Sony dengan umur ekonomis lebih tinggi daripada kamera lainnya seperti itu. Nah untuk rekomendasi kamera-kamera yang digunakan ini nanti yang tahu ya sudah Pak Andi ya. Saya serahkan ke Pak Andi. Ya kami pernah coba, tapi saya tahu ya kalau untuk membuktikan ke konsumen. Saya beli kamera divisi, jadi Panasonic, beli Sony, yang harganya sama 12 juta, cuma 12 juta. Ya. Yang paling bagus tetap Sony, harga yang sama. Ya. Apa ada spesifikasinya saya baca semua, tak praktekkan dengan cahaya yang sama, tempatnya sama, dan semua hasilnya tetap Sony. Dan umur ekonominya misalnya Sony 5 tahun, divisi dan Panasonic hanya 3 tahun. Mau pilih mana? Ya Sony. Saya nggak promosi Sony, tapi itu kenyataannya. Kenyataannya gitu. Awet, ya, tan banting nggak Sony. Tapi jangan dibanting ya. Banting. Tapi soal tank ngambil gambar yang benar atau tidak, itu memang orangnya yang penting. Orangnya, biarpun kameranya divisi itu kan hanya umur ekonomisnya ya, lebih pendek rusak, pasti rusak. Dipakai nggak dipakai pasti rusak. Jangan disimpan. Maka ada tempat penyimpanan yang kayak suhu temperatur yang benar. Nah, Anda kan belum menjalankan, ya beli boxnya, simpan yang baik. Ya. Kalau enggak jamur rusak, macet. Itu peralatan semua tempat saya amankan. Itu yang apa yang dikatakan Bu Ana yang terbaru memang itu lebih praktis, lebih apa, tidak perlu tata cahaya yang banyak, tapi nggak glamor. Saya nggak seneng nggak glamor. Saya itu kalau usaha ya harus glamor ya. Tata lampu terang seperti siang, biarpun kameranya canggih,
Tapi orang nggak lihat kameranya canggih, tapi situasinya yang dilihat. Kalau pesta-pesta ulang tahun, umur 50 tahun pesta, itu pasti senang yang glamor, bukan kameranya. Jadi makanya HP senang sekali kalau habis videonya HP pasti bagus semua, karena cahaya rata. Ya, Pak Ida, dari saya, terima kasih. Tadi disampaikan bahwa apapun kameranya yang penting orangnya. Dari video-video yang ditampilkan tadi, saya melihat anak-anak itu sudah pede pegang alatnya nih. Nah, kemudian dengan target dari Andi video ini, anak lulus SMK itu bisa apa sampai ke tingkat kreator. Ini rahasianya apa? Karena pada umumnya yang saya lihat, anak lulus SMK itu masih ada bawaan kurang pede, kemudian performance-nya itu juga apa ya, berpengaruh nih, apalagi dengan basic dari lingkungan yang masih agraris. Sedangkan untuk menjadi seorang kameramen, bukan sekedar operator itu tadinya, itu kan dibutuhkan pengalaman dan juga wawasan. Nah, ini biar kami yang dari sentra itu juga nanti bisa terimbas ilmunya dari video atau Nur. Baik Bu Haida, terima kasih pertanyaannya. Kalau yang kami sudah lakukan di SMK Muhammadiyah Semin, karena kita membaca kekurangannya dari SMK Muhammadiyah Semin. Jadi kekurangannya dari siswa itu apa? Nah, di sini yang kita baca adalah komunikasi. Jadi anak itu sangat, kalau misalnya dibandingkan dengan SMK lain ya, waktu kami ketempatan PKL ada 4 sekolah, yang tadi ada 14 siswa itu dari Pacitan, dari Pati, kemudian dari Semin, kemudian dari Jogja. Ada 4 sekolah yang kolaborasi yang tadi saya syuting itu pada saat PKL tahun 2016. Itu kelemahannya Semin itu di komunikasi. Jadi pada saat nanti belajar teori pada awal bulan pertama itu yang paling lemah. Nanti kalau tidak bisa berkomunikasi, ini yang Pak Andi yang agak keras, dikembalikan ke sekolah. Karena kalau nanti tidak bisa komunikasi, pasti tidak bisa syuting. Akhirnya kami membangun. Jadi anak itu saya tanya, kamu masih ingin PKL belajar betul nggak? Mau Bu, ya udah sekarang berusaha. Bagaimana supaya kamu bisa membaca buku dan menceritakan yang ada di bukunya Pak Andi itu secara lisan. Jadi proses pembelajaran komunikasi sudah kita bangun. Nah, yang sudah kami lakukan di kelas 10 itu kita dari pagi sampai sore ya, waktu pembekalan ini pagi sampai siang itu hanya belajar komunikasi. Jadi anak itu kita bangun percaya dirinya dari belajar berkomunikasi. Karena kalau standar apapun tidak bisa berkomunikasi, nah nanti tidak bisa masuk ke dunia manapun gitu Bu. Jadi yang kami kuatkan di komunikasi. Kemudian ini kita bangun perlahan-lahan. Jadi setiap ada kita melakukan action, kemudian kita minta pertanyaan atau minta tanggapan dari anak. Kemudian kalau saya melakukan pembekalan atau saya dan Pak Andi, kami melakukan kuesioner atau anak-anak saya minta untuk memberikan komentar bagaimana pelajaran dari kami. Nah, itu yang menjadi masukan dari kami. Apakah anak ini cukup paham dengan materi yang kami berikan? Nah, di sini anak kemudian dekat dengan kami dan juga guru-guru mengikuti apa yang sudah diberikan oleh Pak Andi pembelajarannya, dan di situ percaya diri itu tumbuh sedikit demi sedikit begitu Bu. Nah, di kelas 3 atau di kelas 12 nanti untuk proyek UKK kami menekankan ke portofolio. Jadi anak itu memiliki portofolio yang bagus. Nah, di sini memang
untuk prosesnya panjang sekali karena mulai dari pembuatan naskah kami mendampingi, kemudian praktek syuting, ya, pembekalan syuting sampai ke editing itu kami dampingi sampai anak konsultasi. Jadi kadang kalau ujian begini saya nggak bisa leren Bu, karena setiap hari ada konsultasi anak itu di mana gitu ya. Konsultasi dengan guru kalau memang sudah mentok nanti bisa konsultasi dengan DODI. Nah di sini yang kita bangun komunikasi itu. Nah di sini saya membaca gerakannya anak itu kemudian begitu kelas 12 dia sudah muncul percaya diri. Begitu sudah pegang kamera kelas 10 itu sudah muncul percaya dirinya sedikit gitu. Itu saya terapkan juga di SMK lain Bu. Jadi tidak hanya di Semin, itu begitu kelas 10 pasti gagap-gagap enggak mau, ada yang enggak mau praktek gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu mereka praktek sendiri dengan sendirinya gitu. Oh saya belum nah itu yang saya kadang-kadang ini sesuatu hal yang tidak ternilai gitu ya, karena mereka punya inisiatif sendiri. Inisiatif ini yang kadang-kadang harus kita munculkan, kita harus ngopi-ngopi, harus buru-buru juga harus Greta ya Pak Mason ya. Nah ini yang kita bangun di SMK Muhammadiyah Semin begitu. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mungkin Pak Adi menambahi proses sedikit. Baik Bapak Ibu semuanya, rangkaian acara dari awal sampai dengan di akhir ini setelah kita lalui bersama. Untuk yang pertama saya mau di sekolah mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak SMK Muhammadiyah Prambanan yang telah memberikan kesempatan dari awal kita program pengimbasan ini sampai dengan pada hari ini. Kemudian untuk yang keduanya kami ucapkan banyak terima kasih juga kepada Ibu DRA Farida dan Bapak MS Agung serta pihak dari Andis Video Shooting seperti itu yang telah berkenan hadir di SMK Muhammadiyah Semin. Kemudian saya selaku acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kami membawakan acara banyak sekali salah kata ataupun banyak kekurangan. Untuk itu Bapak Ibu semuanya, marilah acara ini kita akhiri bersama dengan baca-bacaan hamdalah dilanjutkan dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak akan